Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawazilil habib umar wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda ad-dalalatu ala al-khair libtigha' wajhillahi ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: المقالة السادسة عن عبد الله ابن المبارك: من صلى كل يوم 12 ركعة فقد أدى حق الصلاة. Dikatakan di sini oleh Abdullah ibnul Mubarak alaihi rahmatullah, seorang ulama yang sering disebut namanya oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah karena beliau itu seorang alim sekaligus hafidh sekaligus gelarnya Syekhul Islam dan juga disebut dengan Al-Mujahid. Jadi orang itu mujahadahnya luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam berdakwah, sekaligus beliau hafidh dan Syekhul Islam. Jadi gelarnya luar biasa karena keilmuan dan kesolehan beliau. Beliau sekaligus tajir, artinya orang yang berdagang ataupun orang yang sibuk dengan mencari dunia tapi demi akhirat. Tuh Abdullah ibn Mubarak. Salah satu perkataan beliau yang membuat beliau sibuk akan mencari dunia dengan berdagang, kata beliau, saya ingin mencari harta sebanyak-banyaknya supaya saya penuhin kebutuhan para ulama. Jadi kalau ulama butuh apa-apa, saya penuhin kebutuhan mereka. Kalau bukan karena itu, saya nggak akan dagang sama sekali. Jadi beliau itu bertijarah atau bahasa kita berniaga ya, kurang lebih sama ya, berniaga atau berdagang, itu karena beliau mikirin orang-orang yang menyampaikan agama, padahal beliau sendiri alim besar. Sampai beliau bilang kalau bukan karena itu saya nggak akan berdagang sama sekali. Itulah salah satu prinsipnya Abdullah ibn Mubarak alaihi rahmatullah. Nah, di sini dikatakan oleh beliau, man shalla kulla yawmin 12 raka'ah faqad adda haqqus shalah. Jadi kata beliau di sini, man shalla, barang siapa yang salat, kullu yawmin, setiap hari, 12 raka'ah, 12 rakaat, faqad adda haqqus shalah, maka dia seakan-akan sudah menggugurkan kewajibannya dalam melaksanakan sholat. Maksudnya apa di sini? 12 rakaat dijelaskan oleh para ulama, yaitu 2 rakaat qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, yang disebut dengan sunnah fajar. Ya, kalau sholat fajar, sholat subuh. Kalau sholat sunnah fajar, sholat qabliyah subuh. Jadi jangan keliru, ada orang yang berbeda dengan kita, mereka bilang sunnah fajar dengan qabliyah itu berbeda. Enggak, dia juga. Karena kalau habis azan subuh, salat yang dikerjakan adalah salat sunnah fajar yang disebut dengan qabliyah subuh. Itu 2 rakaat.
Kemudian wa raka'atan qabla dhuhrin wa raka'atan ba'daha, dan 2 rakaat sebelum zuhur, qabliyah zuhur, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Udah jadi berapa itu? 6. Kemudian wa 4 raka'atin qabla al-asri, dan 4 rakaat qabliyah asar tanpa ba'diyah, karena asar termasuk sholat wajib yang tidak ada ba'diyahnya, karena kan dilarang sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir atau sebabnya mutlak pada saat ba'diyah, habis sholat asar maupun habis sholat subuh. Kalau sholat sunnah yang sebabnya mutaqaddim boleh, contoh tahiyatul masjid boleh, ataupun sunnah wudu, walaupun boleh banyak ulama kita nggak ngerjain, termasuk Al-Imam Al-Haddad. Beliau kalau masuk ke masjid sebelum adzan maghrib, beliau kan kalau sebelum adzan maghrib artinya habis asar kan tuh. Nah, beliau nggak sholat yang namanya tahiyatul masjid, beliau ganti dengan al-baqiyatus shalihat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 4 kali. Nah, itu untuk menggantikan tahiyatul masjid. Padahal boleh sholat tahiyatul masjid habis asar, karena sebabnya apa? Mutaqaddim. Apa maksudnya sebab mutaqaddim? Sebabnya awal. Karena saya masuk masjid, saya sholat. Karena saya wudhu, saya sholat sunnah wudhu. Jadi sebabnya duluan. Nah, itu disebutnya sebabnya mutaqaddim. Itu boleh. Yang nggak boleh sebabnya mutaakhir. Contoh sholat apa? Hajat, istikharah, dan lain sebagainya. Atau tanpa sebab, yaitu sholat sunnah mutlak. Itu nggak boleh habis asar dan habis subuh. Meskipun boleh qabli yang sebab mutaqaddim, cuman Imam Al-Haddad tinggalin. Kenapa? Khurujan min khilaf, karena ada ulama atau madhab yang mengatakan sholat apapun yang bentuknya sunnah dosa habis asar dan habis subuh. Karena hal itu Imam Al-Haddad ngambil jalan tengah, nggak diamalin lah. Sama beliau diganti dengan al-baqiyatus shalihat. Kemudian wa raka'atan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ya, ini yang disebut oleh Abdullah ibn Mubarak, 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabla al-asr, qabla dhuhur, qabliyah dhuhur, 2 rakaat ba'diyah dhuhur, 4 rakaat qabliyah asar, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Isya enggak disebut di sini, walaupun isya termasuk. Nah, ini kan yang disampaikan oleh Abdullah ibnul Mubarak. Ada berapa semuanya kalau totalin? 12. Ada 12 rakaat. Ya. Faqad ada haqqus shalah, maka seakan-akan dia sudah melaksanakan sholat secara sempurna pada hari itu. Kenapa? Karena sholat rawatib, tahu rawatib? Apa itu sholat sunnah rawatib? Qabliyah ba'diyah disebutnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu menyempurnakan sholat wajib yang dikerjakan. Ente sholat subuh supaya sempurna ada qabliyahnya. Ente sholat duhur supaya sempurna ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Karena kan bisa aja kita sambil sholat pikiran di luar, sholat bengong, sholat mikirin hal-hal di luar sholat. Itu kan mengurangi kualitas kesempurnaan sholatnya. Gimana caranya supaya sempurna? Ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Makanya kata beliau, faqad ada haqqus shalah, maka seakan-akan dia menjalankan sholat secara sempurna pada hari tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallah imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Ini sabda Nabi. Rasul bersabda, rahimallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada siapa? Kepada orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Itu kata Nabi itu. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat khusus kepada seorang hamba
yang sholat sebelum asar 4 rakaat, artinya qabliyah asar 4 rakaat, dapat rahmat khusus dari Allah. Subhanallah tuh ya. Kalau bisa kerjain, nggak bisa ya sudahlah. Kalau bisa dikerjain. Ada waktu banyak, waktu luang, ya kurang lebih nggak sampai 5 menit itu sholat qabliyah asar sambil nungguin berjamaah, itu pahalanya besar. Karena kan disebutkan dalam Al-Quran kan apa? Nah, sholatul wusta. Sholat wusta ini kan sholat tengah. Ini kan masih simpang siur, ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang itu asar, ada yang bilang itu zuhur, ada yang bilang itu subuh. Ada apa nih? Ada sholat tengah yang disebut sama Allah dalam apa? Dalam firman-Nya, ternyata itu sholat punya kedudukan beda dengan sholat yang lain. Bisa jadi asar. Makanya di sini kan sabda Nabi begitu bunyinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat yang disebut dengan qabliyah asar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an yafsilu bainahunna bitaslim. Jadi dikatakan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah asar 4 rakaat. Cuman Nabi itu yafsilu bainahuma bitaslim, Nabi salatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Jadi dipisahkan antara setiap 2 rakaat. Nah, ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nasa'i ya. Kemudian Wat-Tabarani dalam hadis yang lain, hadis Nabi juga, riwayat Al-Imam At-Tabarani dalam kitab beliau yang berjudul apa? Dalam kitab Fil Kabir, riwayat Tabarani. Tadi kan riwayat siapa? An-Nasa'i. Riwayat Tabarani berbunyi begini: Man shalla 4 raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nar. Man shalla, man barang siapa, shalla salat, 4 rakaat qabla al-'asri, qabla sebelum asar, ya asar. Haramallah, Allah mengharamkan badanahu, badannya, 'alan nar, dari api neraka. Ini hadis yang masih berkaitan juga dengan sholat qabliyah asar. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Subhanallah. Maka kita di Hadramut sering diingetin sama Habib Umar itu, jangan pernah ninggalin sholat 5 waktu takbir setelah takbir imam selama 40 hari minimal. Kenapa? Hadis sahih bahwa jasadnya diharamkan disentuh oleh api neraka nanti. Jadi nggak akan disentuh api neraka. 40 hari 5 waktu takbir setelah takbir imam persis. Imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. 5 waktu selama 40 hari jasadnya haram disentuh api neraka. Jadi api neraka itu apa? Dapat hukum haram nyentuh jasad kita. Jangan coba-coba nyentuh jasad kita, karena Allah haramkan jasad kita terhadap kepada api neraka, luar biasa. Nah, kalau itu bisa ente jalanin, masya Allah. Ente sholat selama ini berjamaah, tapi kadang-kala dikontrakan. Gimana cara sholat berjamaah? Ajak orang kontrakan. Sebisa mungkin jangan sholat sendirian, walaupun makmumnya 1 orang. Nah, jangan pernah sholat sendiri kecuali terpaksa, emang gak ada orang lagi. Ngajak teman-teman pada malas, sudah sholat sekali udah nggak mau sholat lagi. Kita mohon masa bodoh juga, ya udah terpaksa itu pun tetap disunnahkan, dianjurkan oleh sebagian ulama kalau sholat sendiri niat imaman. Ini pendapat sebagian ulama ya. Jadi kalau sholat sendiri fardu, itu pas sholat niat aja imaman. Siapa tahu ada makmum dari bangsa jin maupun dari malaikat yang sholat, siapa tahu bahasa kita masih dapat fadilah berjamaah walaupun bukan dengan manusia ya. Itu pendapat sebagian ulama. Wa naqala Syekh Khalil Ar-Rashidi min
ad-Dimyati fil Muttajar ar-Rabih min khabari Muslim, ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'ah tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi riwayat Muslim, ada hadis riwayat Muslim ini disebutkan dalam kitab Al-Matjar Ar-Rabih. Judul kitabnya Al-Matjar Ar-Rabih. Jadi ada hadis riwayat Muslim. Gimana bunyinya? Bunyi begini. Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yusalli lillahi ta'ala, dia salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi kulli yaumin, setiap harinya, 12 raka'ah, 12 rakaat tatawu'an, sunnah. Salat tatawu arti salat sunnah. Salat sunnah ya sunnah. Salat mustahab ya sunnah juga. Salat muraghab fi sunnah juga. Salat hasan sunnah juga. Nah, kemarin kan sempat kita bahas tuh. Apa kata-kata yang sama dengan sunnah? Sunnah, mustahab, hasan, muraghab fi, macam-macam tuh banyak. Itu diantaranya yang sering kita dengar dari para ulama, disebut mustahab artinya sunnah. Kemudian kayak tadi tatawu'an arti sunnah. Sunnah ya arti sunnah. Hasan juga apa? Arti sunnah ya. Ghaira faridatin, selain salat fardu, artinya di salat sunnah 12 rakaat itu di luar salat fardu. Apa fadilahnya? Illa banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah istana dalam surga ya. Ini masih berkaitan dengan kata-kata Abdullah bin Mubarak berarti tadi. 12 rakaat setiap hari salat sunnah selain salat fardu. Salat fardu jangan dihitung. Ini 12 rakaat salat sunnah per harinya dapat fadilah dibangunkan istana dalam surga. Itu riwayat Imam Muslim ya. Zada Tirmidzi arba'an qabla dhuhri wa rak'atan ba'daha wa rak'atain ba'da al-maghrib wa rak'atain ba'da al-isya wa rak'atain qabla salatil ghada. Ini tambahan aja dari Imam At-Tirmidzi. Walid Tabarani man shalla qabla dhuhri arba'a raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi wa man shallahunna ba'da al-isya kamithluhunna min lailatul qadri. Riwayat Imam Tirmidzi, Imam Tabarani hadis riwayat Imam Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qabla dhuhri arba rakaat." Nah, ini mungkin beda dengan tadi yang disampaikan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak. Intinya semua berkaitan dengan salat sunnah. Mau 4, mau 2, semua berkaitan dengan salat sunnah. Apa dikatakan di sini? Man shalla qabla dhuhri arba'a rakaat. Barang siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, artinya qabliyah zuhurnya 4 rakaat. Ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Dia dapat pahala seperti dia tahajud 4 rakaat. Padahal qabliyah zuhur, bagaikan dia tahajud itu malam dengan 4 rakaat salat sunnah, padahal dia enggak tahajud. Subhanallah ya, 4 rakaat sebelum zuhur, bagaikan dia tahajud 4 rakaat pada malam harinya. Pahalanya tuh, karena pahala salat malam besar. Kan dikatakan oleh Nabi, salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Kenapa? Karena itu salat yang paling susah untuk dikerjakan. Orang kalau malam antara tidur atau mabuk, antara tidur atau lagi berjudi, antara tidur atau lagi maksiat, dia bangun sholat itu luar biasa. Maka sholat sunnah paling afdal itu adalah sholat sunnah malam. Makanya itu sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, bagikan itu sholat malam 4 rakaat. Wa man shallahunna ba'dal isya, barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya, berarti ba'diyah isya,
kamitshlahunna min lailatul qadar, seolah-olah dia salat 4 rakaat sunnah pada malam Lailatul Qadar. Oh, hadisnya nggak sahih, ini masih begini, ini masih begitu, amalin. Kenapa? Saya berkali-kali bilang, hadis selama bukan maudhu, bukan hadis palsu, hadis dhaif sekalipun, itu ulama ahlul hadis bilang hadis ad-dhaif yu'malu bihi fi fadailul a'mal. Hadis dhaif bisa dikerjakan untuk amal-amal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Salat 4 rakaat qabliyah zuhur atau ba'diyah isya 4 rakaat, salahnya di mana? Salat sunnah kan? Kalau ternyata benar hadisnya, itu dapat pahala seabrak-abrak. Ternyata dibilang hadisnya nggak sahih, ternyata benar hadisnya nggak sahih, dapat pahala kan salat sunnah? Satu orang doang di atas muka bumi ini yang bilang hadis dhaif itu kedudukannya sama dengan hadis palsu. Siapa? Al-Albani yang ngomong. Padahal ini keliru besar loh. Hadis dhaif, kenapa nggak sampai sahih? Bisa jadi salah satu sanad riwayatnya orangnya pelupa, orangnya hafalannya kurang apa? Bagus, makanya sama ulama nggak disampaikan ke derajat sahih. Bisa jadi benar itu hadis, artinya masih nyambung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal benar nggak benar, tapi sanadnya ke Nabi. Nah, kalau hadis palsu itu orang yang ngomong tapi dibilang itu sabda Nabi, gimana bisa sama hadis dhaif dengan hadis palsu? Cuman Al-Albani doang yang ngomong begitu. Dan sudah dijawab oleh banyak ulama ahlul hadis bahwa pendapat beliau itu ngaco. Nggak boleh hadis dhaif disamakan dengan hadis palsu. Beda hukum, jangan disamakan. Makanya sampai Imam Ahmad bin Hanbal bilang apa? Saya lebih mengutamakan hadis dhaif daripada pendapat ulama. Kalau ada pendapat ulama, ada hadis dhaif, berbeda. Saya lebih contoh mana? Hadis dhaif kenapa? Masih disandarkan ke Nabi. Bisa jadi sahih, cuman gara-gara salah satu rawiyah hafalannya kurang bagus atau ingatannya kurang apa? Kurang bagus. Bisa jadi itu hadis beneran nyambung. Dia masih mengikuti hadis dhaif daripada pendapat para ulama. Ini sekelas Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, yang beliau muhaddits, ahli hadis sekaligus pendiri mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Lah ini datang bilang hadis dhaif sama hadis palsu sama. Nah, itu berbahaya ya. Makanya kalau besok-besok kita ngamalin sesuatu dengan hadis, ada orang teriak dhaif, biarin aja. Dengan ente teriak dhaif, ente ngelarang anak ngamalin itu perbuatan, berarti ente nggak ngaji. Oh enggak, anak ngaji, gurunya ngomong begitu. Guru ente ngaji sama siapa itu? Beda pendapat dengan ulama ahlul hadis. Kan pakarnya hadis ulama ahlul hadis. Mereka ngomong apaan? Ya kita ikutin. Bukan tiba-tiba, maaf ya, orang di luar bukan ahli hadis, dia guru matematika, dibilang hadis dhaif jangan diamalin. Lah, kan bukan bidang ente. Ulama yang nguasain bidangnya bilang boleh, bahkan dianjurkan ngamalin hadis yang dhaif untuk fadhal amal, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kemudian wa man thumma qala Ibnu Mas'ud laisa syai' ya'dilu salatul lail min salatil nahar illa arba'an qabla dhuhri wa fadlahunna ala salatil nahar ka fadlil jama'ah ala salatul wahid. Nah, ini pendapat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, yang alim, yang saleh, yang keberaniannya ngalahin sahabat-sahabat yang lain. Nggak semua sahabat ya, banyak sahabat keberaniannya kalah dengan Abdullah bin Mas'ud. Fisik boleh kecil, keberaniannya bisa ngancurin gunung. Itu Abdullah bin Mas'ud. Badan cuma 2 hasta disebut dalam riwayat. 2 hasta kecil begini nih. Cuman kalau lagi perang dia pengennya di depan. Sahabat suka naruh dia di belakang, udah jangan di depan lo, langsung mati lo di depan. Enggak, biarin mau mati. Tak boleh soto. Gimana keberaniannya? Mungkin orang-orang kayak sekarang, masya Allah, badan pada gede-gede, keberanian apa? Segera kejar semut. Sekejar semut keberaniannya. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Laisa syai', tidak ada sesuatu ya'dilu salatul lail yang bisa menandingi salat malam.
tidak ada suatu perbuatan yang bisa menandingi sholat malam min sholat nahar, dari sholat yang dilakukan siang hari, illa arba'a qabla dhuhri, kecuali 4 rakaat qabla dhuhur. Jadi maksud Abdul Mansur apa? Tidak ada sholat sunnah yang bisa nandingi sholat sunnah malam, kecuali sholat sunnah malam. Dan tidak ada suatu sholat sunnah yang bisa nandingin sholat sunnah malam, kecuali apa? 4 rakaat qabliyah dhuhur. Itu bisa nandingin, tapi nggak sama. Bisa nandingin, tapi nggak sama. Perbandingannya apa? Kata Abdul Mas'ud, perbandingannya, sholat qabliyah dhuhur bagaikan Anda sholat sendirian, sholat fardu. Sholat malam bagaikan Anda sholat berjamaah, ya. Dia bisa nandingin sholat malam tapi nggak sebanding. Nah, perbandingan apa? Sholat qabliyah dhuhur seperti sholat sendiri, sholat fardu. Sholat malamnya seperti sholat berjamaah. Artinya sholat selain 4 rakaat qabliyah dhuhur jangan sekali-kali dibandingin dengan sholat malam. Sholat malam itu nomor 1 deh. Cuma kata Abdul Mas'ud, qabliyah dhuhur masih bisa dikategorikan apa? Sejajar dengan sholat malam, tapi nggak sebanding. Tetap aja sholat malam bagaikan sholat berjamaah, sholat qabliyah dhuhur bagaikan sholat sendirian. Artinya dua-duanya kan sholat fardu. Cuma sholat sendiri kan pahala lebih kecil, sholat jamaah lebih apa? Lebih besar, ya. Begitulah kata Abdullah ibnu Mas'ud. Faham gak maksud Abdullah Mas'ud? Paham, ya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa yatil fihinna ar-ruku' was-sujud wa yaqul innaha sa'ah tuftahu fiha abwabus sama' fa ahibbu an yas'ad laha fiha amalun salih. Jadi dikatakan di sini bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat qabliyah zuhur beliau lama dalam melaksanakan ruku' dan sujud. Ketika sholat qabliyah dhuhur, Nabi kalau sholat qabliyah dhuhur ketika ruku dan sujud lama. Kenapa? Nabi ditanya mungkin dengan para sahabat. Di situ Nabi menjawab, innaha sa'ah tuftahu fiha abwabus sama'. Itulah saat di mana pintu langit dibuka. Tengah siang siang bolong Antara siang bolong biasanya kita ada letih, capek, pikiran kita mau makan padang, makan warteg, udah pikiran kita gitu, ya. Minum yang manis-manis, yang seger-seger. Tiba-tiba ente ngilangin semua keinginan nafsu, ente sholat dulu qabliyah dhuhur. Dilamain lagi. Ternyata kata Nabi, itu saat di mana pintu langit dibuka. Fa ahibbu an yus'ad laha fiha amalun salih. Aku senang jika pada saat itu ada amal soleh aku yang Allah angkat ke langit. Nabi ngomongin amal soleh. Nabi dibilang saya berharap di saat itu amal soleh saya diangkat ke langit. Lah Nabi, kita tahu amal soleh dari Nabi. Kita tahu kiblat dipindahkan ke Ka'bah karena Nabi. Kita tahu sholat di depan Ka'bah pahalanya 100.000 kali lipat dari Nabi. Masih aja beliau mau sholat di waktu qabliyah dhuhur dilamakan dengan harapan dia punya amal sholat ketika pintu langit dibuka. Rasulullah ini. Nah, ini sebagai contoh buat kita nih, umatnya. Sekelas Nabi aja begitu. Yang dimana Allah sudah ngejamin satu-satunya Nabi yang Allah jamin dosa yang berlalu dan yang akan datang sudah nggak ada. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma, itu khusus buat Nabi. Nggak ada dosa Nabi. Seumur hidup nggak ada dosa. Kenapa? Allah sudah ngejamin. Tapi tetap qabliyah dhuhur dilamain dengan harapan amal soleh diangkat. Salat malam lama sampai kakinya beliau bengkak. Kenapa beliau ketika ditanya kata beliau apa? Apakah kamu tidak mau punya suami pandai bersyukur? Subhanallah, gimana itu Nabi itu? Gimana itu Nabi ya? Makanya kita ya Allah harus malu gitu. Kita ngarepin syafaat Nabi di hari kiamat, tapi kita jauh dari perilaku kebaikan. Jauh gitu. Ya maaf sekarang aja nih.
Bukan kita bilang kagak boleh nonton bola, silakan aja nonton bola. Apakah bola akan mengiringi ente masuk surga? Di saat ente harusnya ngaji, dapat ilmu, dan di situ Allah angkat derajat ente, jangan disia-siain. Bola ente tonton silahkan, kita nggak bilang haram nonton bola, tapi lihat kapan momennya. Sekarang ente kerja dapat gaji sekian-sekian, anggap dapat gaji 4 juta. Tiba-tiba ada orang bilang ente datang ke pulau Fulan min Fulan, masih di Indonesia juga tuh pulau. Ente kalau dapat datang ke sono sendirian dengan selamat, ente akan dikasih uang 1 triliun. Emang agak sulit aja perjalanannya, agak liku-liku. Begitu sampai ada orang nungguin mau kasih 1 triliun. Pasti kita uber tuh 1 triliun. Mau ngapain gua kerja cuma sebulan 4 juta. Ini sekali dapat duit 1 triliun, 7 turunan kaya semua. Mau usahain datang deh. Lah kurang lebih nggak bisa disamain ya. Cuman maksudnya sebagai apa? Contoh, ente nonton silahkan, tapi lihat momennya kapan. Menang nggak menang, tim yang ente sukain, ente dapat pahala kagak? Dapat dosa bisa kalau ente judi. Kalau nggak judi ya, ente ngabisin waktu, apa lagi? Dapat duit kagak? Artinya apa? Semua harus ditaruh pada tempatnya. Kapan kita nonton? Oh sekarang ada pertandingan, tapi ngaji. Gua ngaji dulu deh bentar deh. Kalau ngaji gue pulang deh. Ya silahkan, yang penting apa? Ngaji dulu. Hati-hati, ini sekelas Nabi loh. Nabi yang gak ada dosa sama sekali begini. Gak malu gitu ya. Ini umatnya gak malu apa gimana ya? Nabi nih, ente kalau dijamin sama Allah, tiba-tiba malaikat Jibril turun. Contoh aja nih, gak mungkin malaikat Jibril turun ya. Malaikat Jibril turun. Wahai Agus, kamu semua dosa-dosa diampuni sama Allah sampai mati. Ini pesan dari Allah. Dan itu nyatanya malaikat Jibril. Anggap aja bukan Rasul, belum diutus lah seandainya. Belum ada Nabi terakhir, Nabi baginda Rasul. Tiba-tiba kejadian. Karena ini orang seorang Nabi seandainya. Hai, pasti. Ya Alhamdulillah deh. Berarti nggak ada dosa lagi gue. Mau nonton bola kek, mau main judi kek, bahasa kan begitu. Walaupun emang Allah pasti ya melempengin hatinya, nggak mungkin ngelakuin dosa. Lah ini Nabi yang sudah dapat jaminan, bahkan Allah sudah mengharamkan surga bagi orang lain sebelum Rasul masuk. Nah itulah, makanya kita jangan sering kelakuan kita bikin sedih Nabi, mereka nggak sadar sebenarnya. Nggak sadar bahwa ketika kita menyanyiakan waktu begitu banyak, Nabi sedihnya gimana itu. Kenapa? Karena Nabi tahu fulan, ya Allah amal solehnya mah ecek-ecekan, mau nggak mau gue harus bantuin. Ya setidaknya bantuin Nabi deh, jangan sedikit-sedikit Nabi nangis di akhirat cuma bantuin kita. Tega kita begitu semua. Nggak ada amal sedikit gitu buat kita masuk surga. Nah, itulah makanya di situ berpikirlah dengan cerdas. Nah, jangan sampai waktu terbuang sia-sia ya. Karena suatu saat hilang dari usia kita, nggak diisi dengan kebaikan, penyesalannya kata Imam Syafi'i itu puluhan tahun di hari kiamat. Sesuai dengan yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini dulu. Nanti berikutnya masih berkatan Abu Dhul belum selesai nih. Baru yang pertama, poin pertama tentang salat sunnah 12 rakaat, walaupun berbeda-beda riwayat, berbeda-beda rakaatnya. Intinya yang mana kita ikutin, Beb? Intinya ente dalam sehari jangan pernah lupain qobliyah ba'diyah salat fardu. Kecuali asar nggak ada ba'diyah dan apa? Subuh nggak ada ba'diyah. Sisanya qobliyah ba'diyah jalanin. Nggak sempat aneh qobliyahnya, ya udah nanti habis sholat nggak apa-apa. Kan qobliyah bisa sampai adzan sholat berikutnya masuk, kita masih bisa sholat. Selama belum adzan sholat berikutnya, kita masih bisa sholat qobliyah, walaupun sholat fardu sudah dikerjain. Jadi nggak ada alasan ninggalin. Kayak kita kan suka ngaji itu, sampai adzan isya masih nerusin. Habis ya, pengajian langsung qomat, kan kita belum qobliyah tuh, lah bisa habis sholat. Makanya biasalah habis ngaji langsung qomat sholat. Lah qobliyah gimana? Lah habis sholat kerjain bisa. Oh nggak mau ngerjain langsung deh, ba'diyah dulu deh, qobliyah nanti di rumah sekalian tahajud, bisa. Nggak masalah kok, selama belum adzan subuh. Jadi nggak ada alasan kita ninggalin sholat sunnah ya. Sampai sini dulu, wallahu a'lam
bis-shawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوضا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أصحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحن بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حتى الهدي وآله وصحبه دادك السسبي والحمد لله في الفرح والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.